Halo kawan-kawan, apa kabar semuanya? Lama tidak jumpa kita ya. Sudah beberapa hari ini saya tidak begitu aktif di YouTube. Saya tidak posting video, tidak upload. Dan kemudian jarang untuk membalas. Nah, kenapa itu? Biasalah, saya lagi dalam masa karantina ya teman-teman. Karena kebetulan simbah saya dan ibu saya serta keponakan saya positif, tetapi anggota keluarga yang lain negatif. Jadi doakan ya teman-teman untuk simbah, keponakan dan ibu saya, semoga lekas sembuh dan virus corona bisa segera ditemukan untuk obatnya ya teman-teman ya, di Indonesia terutama. Tapi puji Tuhan, saya sudah menginjak hari ke-12. Dan puji Tuhan, kami semua berangsur-angsur membalik. Ya, untuk itu saya mohon maaf ya teman-teman, tidak bisa melayani teman-teman dengan baik. Bahkan kemarin ada yang agak menggelitik perasaan saya. Ada seorang, tidak tahu subscriber atau cuma viewer, mengemukakan masalahnya, kemudian komanya adalah, kalau YouTuber yang baik pasti mau menjawab pertanyaan, tidak hanya mencari subscriber, viewer, dan AdSense. Mungkin itu orang baru ya teman-teman. Kalau orang-orang lama yang sudah familiar dengan Geraha Parabola Jogja pasti tahu bahwa setiap pertanyaan saya jawab. Ya, cuman memang lagi keadaan karena memang kebetulan ibu ada bawaan asma, sehingga di awal-awal kita cukup khawatir sehingga saya tidak konsen untuk bekerja dan membantu teman-teman ya. Jadi saya juga absen dari pekerjaan. Oke teman-teman ya, dari sekian banyak yang masuk ke pertanyaan ke saya, baik melalui WhatsApp atau di komen, itu pertanyaannya hampir 80% menanyakan, Mas, saya sudah beli set-top box, saya scan, kok tidak muncul siarannya? Atau muncul tetapi hanya TVRI saja? Nah, ada yang boleh bertanya, Mas, apa saya salah scan? Nah, itu pertanyaannya yang 80% ya di sekitar itu teman-teman. Nah, pertanyaan yang lain ya seputar wifi dongle, kemudian IPTV. Nah, ini saya mau jawab dulu untuk pertanyaan teman-teman yang seputar channel TV digital. Oke teman-teman ya. Pertama, teman-teman tidak perlu khawatir atau ragu dengan merek TV digital teman-teman. Mau merek Cina, mau branded, mau non branded, semuanya sama. Artinya apa? Sinyalnya ya sama. Perbedaan kecil masih bisa diabaikan ya. Jadi memang ada receiver yang peka sinyal, ada yang kurang peka, tapi secara prinsip itu hanya untuk tracking. Tapi kalau udah dapat sinyal nggak ada masalah. Dan itu sementara saya abaikan ya. Jadi apapun mereknya teman-teman nggak usah khawatir, pasti bisa. Yang jadi kendala sebenarnya ada beberapa hal. Yang pertama, apakah daerah teman-teman tercover sinyal TV digital? Satu, itu penting. Kedua, berapa sebenarnya jumlah channel di daerah teman-teman yang sekarang? Yang ketiga, bagaimana antena teman-teman? Nah, itu yang penting ya. Jadi seberapa bagus antena itu sebenarnya dipengaruhi oleh jarak teman-teman dengan BTS. Kalau memang tidak memungkinkan terlalu jauh ya enggak bisa. Sama kayak TV analog dulu ya. Banyak yang daerah yang tidak tercover TV analog sehingga harus pakai parabola. Untuk daerah-daerah tersebut sudah pasti nanti pun waktu TV digital sudah launching, dia juga nggak dapat sinyal. Karena dia menggunakan sinyal yang sama dengan TV analog. Oke teman-teman, kita masuk aplikasi sinyal TV digital. Yang belum download, silakan download dulu di Play Store, namanya Sinyal TV Digital.
dengan logonya adalah seperti ini. Ya. Dan ini dari Bangunindo kalau tidak salah developernya. Saya tidak tahu itu apakah official atau tidak, tetapi yang bisa digunakan cuman ini. Oke teman-teman. Nah, di samping kiri ini ada strip 3. Ini kita klik dulu ya. Itu cuma ada kontak, FAQ, kemudian panduan dan disclaimer. Ini tidak terlalu penting teman-teman. Oke ya. Kemudian di sini ada gambar ini. Sebenarnya ini untuk ngetik lokasi, misalnya saya mau ngetik lokasi, kalau saya di Jogja nih ya, mau ngetik lokasi Semarang. Kalau dulu aplikasi yang versi kemarin itu bisa untuk menelusuri, tapi sekarang ini jadi bug ya, jadi nggak bisa digunakan. Oke, jadi untuk yang pencarian ini kita abaikan saja, karena tidak bisa digunakan untuk yang versi sekarang atau versi terbarunya. Oke. Kemudian ada tanda tambah. Nah, ini untuk membesarkan, untuk zoom ya sebenarnya, tapi dengan dicubit aja bisa sebenarnya teman-teman. Nah, ini saya cubit. Bisa. Jadi kita abaikan saja tanda plus di sini karena fiturnya bisa digunakan dengan cara dicubit seperti ini ya. Oke teman-teman ya. Kemudian di sisi bawah itu ada gambar sinyal, kemudian gambar apa ini? Target sniper, kemudian gambar kayak semacam galeri kalau di handphone ya. Kita dari yang paling kiri dulu ya. Oke, kita klik dulu yang ada gambar sinyalnya ini ya. Nah, ini adalah MUK list atau frekuensi ya teman-teman ya. Di Jogja ada 1 TVRI, 2 Trans TV, 3 Metro TV, 4 GTV, 5 Indosiar, 6 TV One. Jadi ada 6 MUX atau frekuensi. Tapi bukan berarti cuma 6 channel itu, karena di dalam frekuensi ini, misalnya TV One nih ya teman-teman, ini bisa ada beberapa channel. Jadi misalnya nih ya teman-teman, TV One ini ya, ini ada beberapa channel, kemudian yang Indosiar juga beberapa channel. Nah, jumlah kompletnya di mana? Itu di gambar yang paling kanan. Ini teman-teman silakan klik. Nah, konten siaran 29 untuk wilayah layanan daerah istimewa Yogyakarta. Jadi teman-teman bisa lihat, kita scroll TVRI, TVRI, TVRI Budaya, TVRI Sport, Inspira TV, Terang Abadi TV, Adi TV. Oke. Sampai yang terakhir itu adalah Antv. Jadi ada 29 channel. Jadi dengan MUX yang cuma 6 tadi, ada 29 channel. Oke ya teman-teman ya. Jadi teman-teman dengan aplikasi ini sudah tahu berapa channel maksimal yang teman-teman dapatkan nantinya kalau sinyalnya maksimal. Oke ya teman-teman. Yang pelajaran kedua ini teman-teman silahkan lihat ini. Saya zoom ya. Nah, yang biru itu adalah lokasi saya. Oke, kemudian garis biru yang membujur, garis biru ini itu adalah arah antena untuk saya mengarahkan ke BTS. Kalau mau lebih akurat teman-teman klik yang gambar target sniper ini. Nah, ini sudah sesuai ya teman-teman. Jadi arahnya adalah ke timur karena utara saya berada di sini. Oke teman-teman. Dan saya berada di daerah merah teman-teman. Daerah merah itu apa? Jadi teman-teman perlu tahu dulu bahwa merah itu daerah yang cukup bagus. Dia paling bagus ya. Kemudian di bawahnya lagi yang cukup bagus itu merah muda.
Oke. Kemudian setelah itu daerah yang cukup bagus lagi adalah daerah warnanya kuning, kemudian biru tua dan biru muda. Yang paling lemah itu biru muda. Artinya apa? Kalau teman-teman Pak di daerah yang biru muda, hijau muda, maka teman-teman harus pakai antena yang paling bagus atau cukup bagus dan agak tinggi. Nih seperti di daerah ini. Ya. Jadi kalau menurut saya setelah kuning, mulai kuning itu harus pakai antena yang cukup bagus. Saya rekomendasikan HDU25 atau Intrazeus. Mungkin kalau untuk daerah yang hijaunya hijau muda, teman-teman bisa pakai booster atas bawah itu, teman-teman. Nah, jadi dengan ini teman-teman tahu ya, teman-teman tuh berada di daerah mana toh? Kalau di daerah hijau muda atau hijau tua, sudah pasti menggunakan antena yang tinggi dan kalau perlu booster. Antenanya juga yang bagus. Kalau kuning oke lah, masih tengah-tengah. Tapi kalau teman-teman di daerah yang merah atau merah muda, itu masih aman. Nah, oke ya teman-teman ya. Terus tentang antena, teman-teman. Antena itu banyak sekali macamnya, jadi tidak sembarang antena. Karena banyak sekali yang saya minta foto untuk saya cek antenanya, ternyata antenanya yang pendek, kemudian di dalam rumah, padahal BTS-nya jauh. Lah itu tidak rekomendasi sekali. Begitu saya suruh untuk ganti antena yang Yagi yang panjang, taruh di luar, banyak yang akhirnya muncul channelnya. Oke teman-teman, jadi untuk antena teman-teman, pastikan antena itu di luar. Sebaiknya di luar, jangan di dalam. Kemarin ada yang tanya saya dan agak-agak ngotot juga. Mas, saya sudah pakai antena penggerak, ada penggeraknya, kenapa nggak muncul siarannya? Saya minta foto, ternyata ada di dalam rumah, Pak, dikeluarkan. Oh, kemarin analognya bagus pakai itu, ini digital nggak keluar. Ya saya cuma bisa jawab, kalau mau dikeluarkan silakan dicek. Kalau masih di dalam, saya kesulitan untuk membantu. Itu jawaban saya. Karena apa? Karena kalau sinyalnya kurang, mau di gimana ini juga nggak dapat channel, teman-teman. Oke ya teman-teman, itu ya. Jadi saya sarankan antenanya ditaruh di luar dulu, jangan beli antena dulu. Lihat petanya, kalau teman-teman masih di daerah hijau sekalipun, jangan beli antena dulu, taruh di atas. Kalau belum bisa, diatasin lagi sampai nemu sinyal. Kalau nggak dapat sinyal, baru teman-teman beli antena yang baru, yang cukup bagus. Jadi eman-eman untuk antena yang sudah ada di rumah, dimaksimalkan dulu. Nah, kita mau sampel, teman-teman. Ini sampel ya. Misalnya saya mau sampel di daerah Semarang nih, teman-teman, di sini. Nah, ini saya di daerah sekitaran Semarang, berada di daerah Merah Muda. Ini untuk antena standar masih bisa. Itu daerah Semarang ini cover channelnya antara lain ada berapa nih? 26. Hampir mirip dengan Jogja ya. Udah lengkap. RCTI ada, SCTV ada, SCTV sudah. Oke ya teman-teman yang Semarang dan sekitarnya, channelnya udah hampir lengkap ya teman-teman. Satu lagi sampel ya teman-teman. Nih misalnya di daerah sini. Nah ini teman-teman kasus nih. Ini di daerah yang warnanya hijau dan agak jauh. Jadi kalau saran saya yang di daerah seperti ini, teman-teman silahkan antenanya dipastikan di luar, agak tinggi, sampai dapat sinyal.
Kalau belum dapat sinyal, ganti yang dengan antena yang bagus, HDU25 atau Intrazeus. Belum dapat sinyal lagi, tambahkan booster atas bawah. Oke teman-teman ya, semoga ini membantu. Dan jika teman-teman masih butuh bantuan, saya akan layani teman-teman nanti sore. Saya akan live. Semoga bisa bantu teman-teman ya. Tapi untuk hari ini ya, tanggal berapa sekarang? Kalau tidak salah tanggal berapa? 15 atau berapa ini? Lupa aku. Tapi nanti sore saya usahakan bisa live untuk bantu teman-teman ya. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga teman-teman sukses untuk mendapatkan TV digitalnya. Dan saya mohon dukungan teman-teman untuk mendoakan keluarga kami. Semoga bisa melewati badai ini dengan baik ya teman-teman ya. Amin. Oke, selamat siang dan sampai berjumpa kembali.